kami akan memulai pelajaran kami. Semoga Engkau tuntun menyertai kami dari awal pertengahan hingga berakhir. Tuhan juga menyertai teman-teman yang tidak hadir hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah hadir dalam hidup manusia. Teman-teman tahu toh siapa itu Tuhan? Tahu. Siapa coba? Menurut teman-teman Tuhan itu apa ya? Baik. Tuhan itu baik. Oke. Siapa yang ciptakan kita? Tuhan. Oke. Nah, adik-adik harus tahu kalau Tuhan tuh ini dia bukan hadir pas ciptakan kita saja Dia tuh selalu ada di setiap kita pelangkah. Tiap di sekolah tuh, kita bisa sampai sekolah tuh karena ada dengan Tuhan. Tuhan selalu tuntut kita sehingga kita bisa sampai di sekolah, bisa mulai belajar mengajar. Jadi teman-teman harus ingat kalau Tuhan tuh tidak hanya hadir pas ciptakan kita bisa, tapi dia juga selalu nuntun dimanapun kita ada, sehingga kita perjalanan hidup itu dia selalu ada. Oke? Ya. Nah, adik-adik juga harus tahu kalau cara Tuhan menciptakan kita itu berbeda dari penciptaan-ciptaan lain. Tuhan menciptakan pohon, Tuhan menciptakan binatang itu berbeda dengan Tuhan menciptakan kita. Siapa yang tahu Tuhan menciptakan kita dari apa? Baik. Tanah liat. Aduh, sebentar kita kasih hadiah buat yang tahu jawab. Siapa yang tahu jawab? Yang kali ibu kasih pertanyaan. Siapa yang bisa jawab nanti ibu kasih hadiah. Memang betul. Kita manusia ini diciptakan dari tanah liat. Bagaimana Tuhan menciptakan? Teman-teman harus tahu bagaimana Tuhan menciptakan kita manusia dari tanah liat. Jadi Tuhan menciptakan kita dari tanah liat itu pertama-tama Tuhan membentuk kita dari tanah liat. Sampai belajar di sekolah ini itu. Terus apa? Setelah Tuhan membentuk kita dari tanah liat, Tuhan kasih apa? Napas. Pintar, Tuhan betul. Tuhan kasih kita napas kehidupan. Sehingga kita bisa hidup ini sama. Makanya kenapa ini orangnya sedang kita tuh segambar dan serupa dengan Allah. Kenapa kita tuh segambar dan serupa dengan Allah? Ada yang tahu? Karena kita punya hidung. Kita punya napas. Kita punya telinga. Nah, Tuhan ada di sana. Ada. Itu alasannya kenapa kita segambar dan serupa dengan Allah. Oke. Ketonju kenapa segambar dan serupa dengan Allah? Karena kita tuh diciptakan berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Kita tuh segambar dan serupa dengan Allah. Kita juga punya sifat berbeda dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Contohnya tuh kita punya kasih, akal budi, sehingga kita harus saling mengasihi. Siapa yang tahu mengasihi itu apa? Contoh mengasihi itu seperti apa? Baik. Apa lagi? Sopan santun. Oke, apa lagi? Belajar. Mantap. Mantap. Nah, jadi Tuhan tuh dia segambar serupa dengan kita tuh karena kita memiliki gambaran yang sama persis dengan Tuhan. Atau kita harus sama dengan Jamare, tanda kutipnya itu seperti anjing. Tidak toh? Tidak. Kita tangan dua. Kaki
bilang, katanya di sini sama-sama, katanya di sana sama-sama. Itu bagian dari kasih. Sampai di sini pernah merasakan takut. Contoh takut yang adik rasakan itu seperti apa? Takut setan. Takut setan. Ya. Habis itu apa, Rek? Takut Yesus. Takut Tuhan, takut Tuhan. Tapi sama papa hal wajar ya, kata takut itu barang itu hal wajar. Tapi kata harus lebih takut Tuhan. Tapi siapa yang menciptakan kita? Tuhan. Jadi kita harus takut siapa? Tuhan. Oke. Jadi siapa yang pernah sedih, Ju? Siapa? Siapa yang sering sedih? Sedih karena apa? Jadi karena orang tua jalan tidak ikut. Orang tua jalan tidak ikut. Oke. Apa, Rek? Orang tua tidak kasih jajan. Tapi sampai di sekolah ada kawan yang bagi jajan sonde. Berbagi. Itu bagian dari kasih Tuhan. Kenapa kamu tiba-tiba jalan-jalan? Ini ada nama apa? Nah di sini udah ada makanan ini mau kok. Itu tuh bagian dari kasih. Kenapa Tuhan menciptakan teman-teman, menciptakan orang-orang? Nah, oke, menciptakan guru juga supaya saling membagi, membantu. Oke, supaya kita merasa sendirian. Itu tuh Tuhan tuh tidak datang secara langsung. Tuhan tidak menunjukkan itu diri secara langsung. Saya Tuhan tidak ya. Tapi Tuhan itu dia selalu ada di depan samping melalui orang-orang yang di samping. Contohnya teman-teman yang suka membagi. Itu tuh bagian dari Tuhan. Itu Tuhan tuh yang melalui perantara orang sehingga dong mau untuk berbagi gitu. Itu bagian dari Kasih. kita harus sama-sama mengerti bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Atau teman-teman harus tahu ini kata. Coba teman-teman sama-sama ikut deh. Imago Dei. Imago Dei. Siapa yang tahu Imago Dei itu apa? Imago Dei. Itu tuh adalah manusia diciptakan menurut sifat-sifat atau rupa-rupa yang persis dengan Tuhan. Coba, Imago Dei itu apa? Apa yang bisa jawab apa itu Imago Dei? Imago Dei tadi mau jelaskan. Apa itu Imago Dei? Segambar serupa dengan Tuhan. punya Hidup. punya punya Kaki. punya Tangan. Oke. Dan dalam sifat-sifat juga harus sama seperti Tuhan, seperti kasih, kesucian, keadilan, akal budi. Jadi kita harus ada sifat kasih, saling menolong, itu sifat-sifat dari Tuhan. Sampai di sini rasa sekolah kan? Kasih ibu contoh kebaikan Tuhan yang Tuhan sering lakukan dalam hidup kita. Baiknya itu seperti apa? Saling mengasihi. Saling membantu. Selain itu apa? Kebaikan Tuhan. Betani suka dapat baju baru dari mama. Betani suka dapat
sama-sama kita diulang apa? Allah hadir dalam hidup manusia bukan hanya pas itu diciptakan, tapi Tuhan juga selalu ada di sepanjang kehidupan manusia di dalam dunia. Oke, jadi itulah sedikit materi dari Ibu. Semoga adik-adik dong dapat pahami kalau Tuhan selalu ada dalam kehidupan. Dalam kehidupan, bukan pas kita masih kecil, bukan pas kita lahir, tapi Tuhan akan selalu ada sepanjang kita hidup. Sampai besar-besar kayak Ibu dong begini, sampai bisa berdiri depan sini, oke? Oke. Atau akan menutup atau pembelajaran hari ini dengan berdoa. Kamu berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas tuntunan dan penyertaan-Mu, karena atas tuntunan dan penyertaan-Mu akan menuntun saya dan adik-adik sehingga kami bisa melakukan aktivitas belajar mengajar kami dari awal